Selamat pagi ya Bunda, apa kabar? Wah, ketemu lagi ya dengan saya di sini ya. Berharap Bunda dan Ayah hari ini sehat ya. Hari ini saya akan berbagi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, anak adalah karunia Tuhan yang dititipkan bagi kita ya semua Ayah Bunda. Nah, itu kita perlu memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ayah Bunda tahu nggak kalau balita itu adalah uh, memiliki usia emas ya yang disebut sebagai golden age. Nah, tumbuh kembang pada balita itu sangat optimal di masa ini, di masa balita. Karena itu ada fakta 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia itu mengkonsumsi air yang terkontaminasi oleh bakteri E. coli. Nah, 45,4% itu tidak dipantau perkembangan dan 31,33% itu belum dapat imunisasi campak. Bahkan 11% balita itu di Indonesia itu mengalami diare karena tidak diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. Apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan, Ayah Bunda? Nah, pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran dan ini bersifat kuantitatif, bisa diukur ya. Misalnya tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar lilah ya. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan fungsi. Ini bersifat kuantitatif dan juga kualitatif, pola yang teratur dan diramalkan. Ini misalnya terlihat dari ketika masih bayi mungkin belum bisa berbicara ya. Dalam proses perkembangannya mungkin dia bisa mengucapkan kata mama, habis itu kata bapak, dan setelah itu perkembangan akan terus berlanjut seiring pertumbuhannya dan anak akan semakin bertumbuh. Nah, ini perlu distimulasi. Bagaimana cara menstimulasinya? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Karena itu tugas kita sebagai ayah bunda, sebagai orang tua memperhatikan tumbuh kembangnya. Karena apa? Faktor yang mempengaruhinya itu adalah faktor fisik, karakteristik pribadi ya. Itu dari secara alamiah atau keturunan atau genetika. Nah, ini yang sangat perlu juga yaitu lingkungan. Orang di sekitar, tempat tinggal, cara di mana anak dibesarkan itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak kita, ayah bunda. Karena itu sangat penting memperhatikan tumbuh kembang pada anak-anak kita. Nah, dalam lingkup perkembangan kalau menurut teori ada beberapa ya lingkup perkembangan. Jadi tidak hanya tumbuh besar dan pintar, bukan. Tapi menurut teori ada lima lingkup perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, bahkan kognitifnya. Tapi kalau menurut pemerintah, peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022, nilai agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, kognitif bertambah nilai-nilai Pancasila. Ini secara holistik kita perlu memperhatikannya ya ayah bunda. Jadi tidak hanya ketika kita punya anak kita kasih makan saja, kita biarkan pada gurunya, kita sebagai orang tua tidak memperhatikan itu. Nah itu ayah bunda, ini sangat penting bagi kita. Kita perlu memperhatikan tumbuh kembang anak kita. Bagaimana menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak supaya anak bertumbuh dengan baik dan berkembang dengan baik. Nah, dukungan atau stimulasi dari orang dewasa itu sangat mengoptimalkan perkembangan anak. Kalau orang tua, ayah bunda, bahkan orang-orang dewasa di sekitar mereka membiarkan anak-anak tidak memperhatikan tumbuh kembangnya, maka anak-anak pun juga akan lambat dalam tumbuh kembangnya. Namun juga perlu diperhatikan, harus sesuai dengan tahap perkembangan anak ya. Jadi tidak dipaksakan. Mungkin anak bayi usia 1 tahun kita paksakan untuk menulis misalnya. Nggak mungkin, itu akan susah bagi mereka. Atau mungkin anak usia 2 tahun kita langsung kasih ajar A, B, C, D, Z ya. Nah, itu akan membuat mereka pusing dan itu belum sampai pada perkembangannya. Sama dengan makanan yang diberikan pun juga itu bertahap. Dan ini perlu mencakup
keseluruhan perkembangan yang aspek-aspek yang tadi agama, budi pekerti, kognitif, bahasa, fisik motorik, bahkan sosial emosional ini perlu distimulasi bagi anak supaya mereka mendapatkan tumbuh kembang mereka sesuai dengan tahapan mereka ya, dan secara holistik, tidak hanya satu saja tahapan perkembangan yang mereka lalui. Nah, ini yang sangat penting dan paling penting diperhatikan bagi anak. Bagian ini yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Karena apa? Karena di 1000 hari pertama kehidupan ini adalah masa yang sangat penting dalam pertumbuhan anak. Karena masa ini otak anak berkembang sangat pesat. Bahkan sistem metabolisme tubuh dan kekebalan tubuh itu mulai dibentuk pada masa ini. 1000 hari pertama kehidupan itu adalah 270 hari selama kehamilan. Jadi sementara di dalam kandungan itu masuk dalam hitungan 1000 hari pertama kehidupan. Dan 730 hari pertama setelah kelahiran ya. Jadi usia 0 sampai 2 tahun terhitung dari dalam kandungan. 1000 hari pertama kehidupan adalah periode kritis tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhi kualitas kesehatan seumur hidupnya. Karena itu ketika mungkin ayah bunda sedang mengandung ya, perlu juga memperhatikan makanan kesehatan bagi bunda dan bayi yang sedang dikandung, juga memperhatikan ya kesehatan mental supaya ketika anak pun lahir mereka dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dan anak bisa mengalami stunting atau kurang gizi atau tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik jika 1000 hari pertama kehidupan ini diabaikan ayah bunda. Karena itu ya, perlu sekali bagi ayah bunda dan kita semua sebagai orang yang mendukung tumbuh kembang anak itu perlu sekali memperhatikan ini. Generasi masa depan ditentukan dengan bagaimana kita mendukung tumbuh kembang anak secara optimal mulai sejak usia dini. Terlebih ya di 1000 hari pertama kehidupan. Karena itu adalah salah satu pilar untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dan ini pun juga yang digaungkan oleh pemerintah ya, untuk mencegah anak-anak menjadi stunting. Coba bayangkan kalau misalnya kita mempunyai pemerintah ataupun nanti orang-orang yang ada di kantor-kantor semuanya stunting karena kita tidak memperhatikannya saat ini. Karena itu, ayah bunda, mari semangat ya, jangan lupa bahagia dan terus dukung tumbuh kembang anak kita. Dah.